Jemaah ahli masjid Darussalam 3 yang sama-sama mencari keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurya. Selalu kita ungkapkan rasa syukur kita yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, baik yang itu yang tidak terasa ataupun yang kita rasakan betul. Dan kita selalu memuji Dia karena Dialah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, dan yang satu-satunya yang patut dapat pujian dari kita semua. Para jemaah sekalian, ada satu firman Allah yang merupakan statement mungkin yang menyatakan dalam surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Satu ungkapan atau satu statement, bahkan lebih kepada perintah yang ditujukan kepada kita semua. Sesungguhnya aku telah banyak memberikan kenikmatan kepada kalian semua. Oleh karena itulah, tegakkan salat dan berkurbanlah. Firman ini merupakan satu perintah kepada hamba-hambanya, kepada kita, untuk melakukan sesuatu yang dalam ini jelas sekali dikatakan sholat dan berkurbanlah. Kita tahu bahwa menjelang hari raya Idul Adha nanti sudah merupakan satu syariat atau bukan tradisi dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, bahwa bagi yang mereka tidak melaksanakan haji itu melakukan kurban, dan kurban itu sudah ditentukan dalam ketentuannya, itu minimal 1 ekor kambing atau kalau bisa adalah seekor sapi. Para jemaah sekalian, itulah syariat, ketentuan yang kita terima, dan itu sudah merupakan tradisi. Disyaratkan kita melakukan kurban itu, dan khusus bagi yang mereka akan melaksanakan kurban itu, ada satu ketentuan lagi, sunnah, yaitu mulai dari tanggal awal dari bulan Zulhijjah itu dianjurkan, disunahkan tidak memotong kuku, rambut, membersihkan dan tidak memakai wangi-wangian, sebagaimana mereka yang sedang naik haji, selama mereka memakai pakaian ihram, itu dilarang, haram hukumnya untuk memotong kuku, memotong rambut, memotong kumis, atau memakai pakaian haram. Itulah yang sunat-sunat yang harus dilakukan bagi mereka yang akan kurban. Namun para jamaah sekalian,
dalam hal ini itu adalah ketentuan secara syar'i dan itu kita lakukan secara seolah tradisi suatu kebiasaan dan itu sudah melekat. Namun kalau kita lebih memperdalam daripada apa keinginan atau apa yang terjadi dalam firman Allah dalam surat Al-Kautsar ini, Allah mengatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kalian semua, kepada kita semua, kepada manusia. Ya. Seolah-olah Allah menyindir kepada kita atau mengingatkan kepada kita. Ingat-ingatlah, coba berapa banyak kenikmatan karunia yang aku telah berikan kepada kalian semua. Allah mengatakan, oleh karena itu bersyukurlah kepada aku dengan salat, tegakkan salat dan berkurbanlah. Ada satu sindiran bahwa berkurban itu sebetulnya tidak sesungguhnya atau lebih mendalam lagi tidak tergantung dengan ketentuan yang sudah terbiasa kita lakukan, satu ekor domba atau sapi gitu. Tetapi Allah menyindir, aku telah berikan engkau banyak sekali, oleh karena itu aku ingin melihat bagaimana ungkapan atau respon kalian atas segala nikmat yang aku telah berikan kepada kalian dalam bentuk berkurban itu. Sehingga seolah-olah Allah ingin melihat berapa sebetulnya respon atau ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Ya. Ada semacam seolah-olah mengatakan berapa banyak karunia yang telah aku berikan kepada kalian, itu kurban yang kita lakukan itu sebanding lurus dengan berapa banyak Allah telah berikan karunia kepada kita semua. Karena perintah kurban ini atau sunat kurban ini adalah perintah kepada masing-masing pribadi kita, maka kita bisa mengukur berapa besar ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dalam bentuk berkorban itu. Sehingga kalaulah kita menakal atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita, mungkin kita tidak cukup satu kambing, mungkin 2 atau 3, bahkan sapi. Ya. Karena kita tahu betul, kita bisa menakar diri kita mengembalikan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah karena karunia yang telah diberikan kepada kita. Itulah yang kita lihat bahwa karena kurban ini seolah-olah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Dia. Kita ada cerita, ada hikayat yang tertuang dalam salah satu kisah bahwa Bilal, orang yang kita kenal betul, dialah fakir dan miskin. Tapi keinginan ungkapan rusuhnya kepada Allah dalam bentuk berkurban, kemampuan dia hanya bisa sampai dengan menyembelih ayam. Keinginan yang kuat untuk kurban, karena kemampuannya tidak mampu, dia cukup dengan menyembelih Al-Quran, menyembelih ayam. Tapi kita lihat Utsman sebagai seorang khalifah, dan memang dia adalah seorang yang kaya, tidak cukup dengan 1 sapi. Dia pernah melakukan kurban dengan 10 ekor sapi. Contoh dari Rasulullah sendiri langsung bahwa Rasulullah tidak pernah 1, 3,
3 ekor sapi, 3 ekor unta dia kurbankan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para jemaah sekalian, rahasia mungkin di balik firman Allah yang mengatakan, sesungguhnya aku telah banyak sekali memberikan kurnia kepada kalian semua. Ya. Berkorbanlah. Dia ingin lihat bagaimana sikap kita atau ungkapan rasa syukur kita kepada Allah sekalian dalam bentuk berkorban itu. Itulah para jemaah sekalian, kalaulah kita menghayatin betul bahwa kurban yang kita dilakukan itu adalah betul-betul merupakan satu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, sehingga para ulama menyarankan ya, apabila kita melakukan kurban itu, ya, pada saat sunnahnya adalah kalau kurban sedapat-dapatnya dilakukan pemotongannya oleh yang bersangkutan, sehingga ada semacam dialog, ada semacam pembicaraan interaksi antara yang berkurban dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kurban sudah direbahkan untuk dipotong, dia sudah mengatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ya, kurban yang akan lakukan ini atas nama siapa. Dan begitu pisau menggeser leher dari korban kurban dan terkucurlah darah, disitulah diungkapkan lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ungkapan langsung dalam dia berkorban itu, ya Allah sesungguhnya ini, ya sesungguhnya ini amal ibadahku, sholatku, segala macam itu hanya aku berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para jemaah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lebih dekat dengan Allah dan mengerti betul apa yang dimaksud dengan firman Allah, inna a'tainakal kautsar. Aku telah berikan kalian semua nikmat karunia yang banyak. Oleh karena itu Allah seolah ingin melihat berapa banyak yang engkau bisa lakukan untuk rasa syukur. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bisa menempatkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya, kita melakukan sesuatu yang sebaik-baiknya, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Sehingga kalaulah kita ingat dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku yang menghidupkan yang maut yang satu. Aku uji kalian semua, barang siapa di antara kalian yang mampu melakukan amal yang terbaik. Amal yang terbaik. Demikianlah juga dalam kurban. Kita tidak cukup satu karena ingin merasa syukur yang besar. Kita lakukan kurban itu 2, 3 sesuai dengan kemampuan yang kita dapatkan. Sekianlah atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.